Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yubsiru ningali sapa ahadukum salah jenis sira al-qudata ing kotoran kang cilik fi aini akhihi ing dalem mripate sedulure ahadukum wayan salam lali atau wong lalekake al-jin'a ing batang kayu fi ainihi ing mripate ahadukum. Salah seorang di antara kalian itu melihat kotoran kecil di mata temannya, di mata saudaranya, tapi lupa batang kayu yang besar di matanya sendiri. Dalam bahasa kita, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kalau yang salah orang lain itu tampak dengan jelas, tapi kalau yang salah diri sendiri tidak pernah ngerti, tidak pernah merasa, tidak pernah sadar. Ini yang zaman sekarang sering terjadi. Orang itu suka mencari kesalahan pada orang lain. Padahal Al-Quran telah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain. Barang siapa mencari kesalahan orang lain, maka dia takkan mampu mencari atau takkan sempat mencari kesalahan diri sendiri. Barang siapa sibuk dengan mencari kesalahan diri sendiri, maka dia takkan sempat melihat kesalahan orang lain. Dalam sebuah novel The Alchemist, atau biasa dikatakan Sang Alchemist karya Paulo Coelho, disebutkan ada seorang yang belajar kebajikan pada seorang raja kebajikan. Saya ingin belajar dari yang bijaksana. Lalu orang tadi oleh sang raja dikasih sendok dan air di sendok itu. Anakku, kelilinglah istanaku, lihatlah semua pemandangannya, tapi ingat, jangan sampai air di sendok ini tumpah. Baik baginda, dia keliling istana, dia perhatikan air di sendok tadi. Sampai selesai sudah baginda. Air di sendok masih ada? Masih utuh baginda. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa, tidak. Saya hanya melihat
air disendok. Ulangi, kelilinglah, lihatlah keindahan istanaku ini, dan air disendok jangan sampai hilang. Baik baginda, dia keliling, lihat istananya, indah, megah, sampai depan raja. Sudah baginda, apa yang kau lihat? Istana baginda sangat megah, besar, indah. Ada taman-tamannya, ada kupu-kupu berterbangan, ada air mancurnya. Betul. Pertanyaanku, mana air disendok? Tidak ada baginda. Karena apa? Ketika dia sibuk melihat air disendok, tak sempat melihat istana. Ketika dia sibuk melihat istana, tak sempat melihat air disendok. Pun demikian kita. Kalau kita sibuk melihat kesalahan dalam diri sendiri, maka kita tak sempat melihat kesalahan orang lain. Tapi kalau kita sibuk melihat kesalahan orang lain, maka tak sempat kita melihat kesalahan diri kita sendiri. Maka akhir-akhir ini, dengan banyaknya orang meninggal dunia, itu saya kemudian berpikir, barangkali usia saya tidak nyampe 2 tahun lagi. Barangkali, syukur lebih. Nah, itu saya mulai belajar tidak melihat kesalahan, tidak pada istri saya, tidak pada anak saya, tidak pada santri saya, tidak pada tetangga saya, tidak pada teman saya. Kesalahan itu ada dalam diri saya. Kesalahan itu ada dalam diri saya. Kalau ada santri kok ngantuk di kelas, barangkali saya dalam menjelaskan kurang menarik, kurang menyenangkan. Kalau ada santri tidak ada yang masuk di kelas, barangkali saya wajah yang tidak menarik. Apalagi santri putri ya. Santri putri kalau ada yang nampak, itu mungkin karena wajah saya yang tidak menarik lagi. Lebih menarik wajahnya Ustaz Said. Tadi pagi saya lihat, tadi malam saya lihat pagi saya lihat pagi. Kalau Said itu santrinya putri semua yang kelihatan itu. Dia menarik Ustaz Said lah. Jadi ini kesalahan ada pada saya. Istri saya ngomel, itu yang salah saya. Anak saya ngomel, itu yang salah saya. Tetangga saya ngomel, itu yang salah saya. Karena apa? Karena saya belum bisa jadi guru yang baik. Saya belum bisa jadi suami yang baik. Saya belum bisa jadi ayah yang baik. Saya belum bisa jadi saudara yang baik. Saya belum bisa jadi anak yang baik. Saya belum bisa jadi tetangga yang baik. Maka apabila kita bisa memperbaiki diri kita, insya Allah nanti yang lain baik. Kalau saya bisa memperbaiki diri saya sebagai seorang guru, maka nanti santri otomatis akan ikut baik. Kalau saya bisa memperbaiki diri saya sebagai seorang suami, maka nanti istri akan jadi baik. Kalau saya bisa memperbaiki diri saya sebagai seorang ayah, maka nanti akan jadi baik. Jadi al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin daripada mukmin yang lain. Artinya, kalau saya melihat santri kok kurang pas, berarti sebenarnya saya yang kurang pas. Kalau saya melihat istri saya kurang pas, berarti saya yang kurang pas. Kalau saya melihat anak kurang pas, berarti sebagai ayah saya yang kurang pas. Saya salah dalam mendidik anak. Saya salah dalam mendidik istri. Saya salah dalam mendidik santri. Mulailah kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri, mencari aib diri kita sendiri. Jangan sampai
sebagaimana sabda Nabi tadi, kotoran yang ada di mata orang lain begitu kecil tampak, ning klilip, ning samber motok tampak. Tapi batang kayu yang begitu besar di mata kita tidak tampak. Kuman di seberang lautan tampak. Tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kita bisa koreksi presiden, koreksi menteri, gubernur, bupati, lurah, bisa. Yang kita tidak bisa satu, mengoreksi diri kita sendiri. Itu yang tidak bisa. Itu yang tak suruh kesulitan. Karena itu beda di kampus dengan di pondok. Kalau di pondok, kalau di kampus, mahasiswa diajari kritis. Bagaimana pendapat Anda tentang PPKM? Tiap orang udah beda jawabannya. Ilul jawabnya PPKM, piye kudu manut. Indra berarti PPKM, pelan-pelan kita miskin. Soalnya beda lagi, PPKM, pelan-pelan kita mati. Wah, itu benar. Jafar, PPKM, piye kudu misuk. Tiap orang bisa mengkritisi presiden, mengkritisi gubernur, tapi sering tak mampu mengkritisi diri sendiri. Juga kalau kalian lihat orang pegang HP terus jengkel, tapi tidak pernah jengkel kalau diri sendiri pegang HP terus. Ya. Ada orang tuh ya apa nyetel HP terus jengkel kita. Tapi giliran teknik pegang HP enggak jengkel, itu enjoy saja. Temenmu suka apa? Kiriman macam-macam. Kayak ini kamu bikin miskin itu. Tapi ketika kamu dulu ngirim itu biasa-biasa saja. Hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sing sapa wonge nafasa ngilangake sapa man an mukminin saking wong mukmin suci kurbatan ing suci kesusahan min pura bidunya saka pira-pira kesusahan dunya. Nafasa iku nafasa ngilangake sapa Allah Gusti Allah anhu saking mukmin kurbatan ing suci kesusahan min kurabin saking kesusahan yaumal qiyamah ing dina kiamat. Wa man lan utawi sapa wani iku yasaro gawe gampang alam sirin ing ngalasi wong kang kamelan. Yasaro iku yasaro gawe gampang sapa Allah Gusti Allah ali ngasih man fi dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Wa man langsung sapa wong sataro nutup musliman ing wong Islam suci. Sataro iku sataro nutup hu ing nang sapa Allah Gusti Allah fi dunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Wallahu lan Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulungi al abdi kawula makana selagine ana al abdu sapa abdu iku fi auni akhi utawa utawi abdi iku fi auni akhi ing dalem nulungi dulure. Wa man lan sapa wonge salaka ngambah sapa man torikon ing dalan ya tamisu kang amre sapa man fi ing dalem torik ilman ing ilmu sahala gawe gampang atau gampang nanti sewaktu Gusti Allah laut kedua iman bi kelawan apa dalam suhu bi ilman torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Wa malam ora istama'a ngumpul kaumun sapa kaum fi baitin ing
dalam omah. Min buyutilah ing dalam omah-omahe atau griya-griyane dalem-daleme Gusti Allah ya tuluna padha maca sapa kaum kitab ing kitab Gusti Allah. Wa yatadarusuna lan padha ngaji sapa kaum ing kitab bainahum antarane kaum illa kejaba to'ani nazarat tumurun alai ing atase kaum asakinatu apa sakinah ketenangan wa ghasyiyat anu meliputi hum ing kaum karomatu apa rahmat wa hafatlan ngepung hum ing kaum sapa al malaikatu malaikat wa dzakarolan nyebut hum ing kaum sapa Allah firman ing dalem makhluk indau kan ana ngasane Gusti Allah wa man abdu alan sing sapa wonge gendu alon bi kelawan amalahu ing ngamale man lam yusrik ora gawe cepet di kelawan nasabu apa nasabe man. Oh iya. Nafas. Nanti nafas. Gawe bisa gawe ibaratnya lho. Dia tinggal ngilangake tekno apa kuwi? Tekno sumbu gampang tuh. Orang tidak bisa bernapas itu rasanya gimana? Susah, sumpek. Ketika bisa bernapas, lagu. Kamu kalau maaf ya, kalau dengar cerita, ngomong kalau pernah ya, kalau dengar cerita orang yang kena COVID, itu nafasnya susah. Apalagi saturasinya bisa turun di atas bawah 90. Tetangga itu saya bisa 44. Ya akhirnya kita hilang. Itu bernafas sulit. Saya akan melan corona covid, flu jam 3 malam itu menyiksa. Wah ambekan uang ya, regane larang. Maka orang terkaya di Rusia itu meninggal karena covid. Anaknya berkata, bapak saya itu apa-apa bisa didapatkan, tapi ternyata di penghujung hidupnya untuk menghirup udara yang gratis saja kesulitan. Melalui santri, kapan Gusti Allah isih gratis ke oksigen? Kapan Gusti Allah isih gawe gampang kowe mangan? Kapan Gusti Allah isih nutupi alatmu nganggo sandangan? Iku ketok iki wagu nek protes. Wagu nek grundel. Wagu nek gremeng. Wis angkan penak. Nah. Umpama kamu dikasih uang tapi dibikin sulit bernapas. Apa yang gua profit? Punya ke irung. Makan itu orang sering menyepelekan. Padahal makan itu penting. Gue tadi sarjana tapi reso mangan. Kalau reso mangan tadi sarjana pilih nih. Semangat. Gue tadi presiden reso mangan. Kalau reso mangan tadi presiden semangat. Maka kamu udah bisa makan udah alhamdulillah. Iso. Enak. Maka kalau kamu bisa melepaskan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesulitanmu dunia. Kalau orang mukmin urusan di dunia bisa kamu lepaskan, maka Allah akan melepaskan kesulitanmu di hari kiamat. Di dunia, tonggomu di kangelan kesulitan, minta tolong, tolong. Istri saya mau melahirkan, saya tidak ada motor. Kalau saya bonceng pakai motor, saya tidak ada mobil. Kalau saya bonceng pakai motor, khawatirnya keluar di tengah jalan. Tolong antar. Kamu punya mobil, kamu nganggur. Kok sampai kamu tidak mau nolong,
wani biro. Kalau kangelan malah dikon Wani biro. wani biro. Ya kalau kamu hitungan itu boleh, secara muamalah boleh. Tapi nanti kamu hanya akan dapat seberapa hitungan itu besar. Sini saya sedang nge-grab, saya ketahui paling kita ketahui. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu lillahi ta'ala, maka Allah yang akan balas. Allah yang akan beri pahala jauh di atas 50.000. Maka carilah keuntungan yang besar. Kecuali kamu memang tukang grab itu mak isamu ora apa-apa. Nek kowe dudu tukang grab kok tekan wani pira ya. Keterlaluan. Belajar. Temanmu punya kesulitan, lepaskan kesulitan. Kadang-kadang saya ada orang butuh uang. Mas, saya butuh uang. Berapa sekian juta? Saya tidak ada uang, tapi dia mendesak. Maka saya berani pinjamkan pada teman saya. Teman saya banyak yang beli itu kan. Mas butuh uang, berapa? Tolong aku saya butuh apa? Mercon, kira tak sini. Bu aku duit tak sini. Karena apa? Itu bukan kebu. Wah, mingkei. Nah, Ustaz bisa pinjam uang berapa? 300. Belum apa? Anu, mau bu traktir. Coba orang tak kasih sih. Tak traktir di sini. Jadi apa? Kalau itu butuh ya oke. Kita harus bantu. Tapi kalau hanya ngejar hawa nafsu ya maaf saja. Biasanya utang yang nonggo nafsu ki ra balik sih. Karena utang kan butuh biasanya balik. Surat aku tak telepon ra diangkat. Tak WA ra dibales. Sapa wong utang tak kaleni Mas yo. Wong utang kuwi ora nyaur ini mergo satu dia ada dua sebab. Satu, tidak ada yang untuk nyaur. Dua, tidak ada niat untuk nyaur. Itu toh. Satu, tidak ada uang untuk nyaur. Niat tok duitnya. Dua, tidak ada niat untuk meskipun ada uang orang dibu nyaur mulianya. Maka lepaskan kesulitan orang lain. Mas, apa? Aku terus tadi ditunggu apa? Gue mahar gampang. Bojomu cukup mahari seperangkat alat sholat meneh. Gunaku ana belum? Sajadah. Mulai oleh umroh tanggo biyen. Apa meneh mau kenal? Cincin cukup besi oleh ora duit tenan kok. Sama anu Mas untuk bayar uang. Gratis saiki tak kandhani. Bisa bayar kira sudah ada. Awalnya rapi tak serius sudah ada. Ini atau mau resepsi, kayak dekorasi ini dijadi Mas Danis. Wah bukan kan sini itu jenenge lifestyle gaya hidup bukan kebutuhan dua hal yang berbeda. Terus yang kedua, man yassaro, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Tapi ini jangan jadi dalil untuk ngajari temenmu yang ujian. Kalau hadisnya man yassaro itu hadisnya menurut tuh salah. Dalil Bu, bantu konten ujian apa? Man yasara ala muksir. Berikan mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jangan dibalik. Kalau dipersulit, kenapa harus? Bukan itu kebiasaan kita yang salah. Maka kata orang-orang luar, investasi di Indonesia itu sebenarnya itu murah.
jangan bikin mudah orang lain. Jangan bikin sulit orang lain agar engkau tidak mendapat kesulitan. Tapi bukan kemudian mentoleransi kesalahan. Bikin mudah orang lain, jangan bikin sulit orang lain. Terus anakku gondol karo ini, tak solke itu salah. Jadi ngasih dia betul bikin mudah orang lain. Kalau ngapain aku ya tak sol nih, oh itu salah. Yang ketiga, waman satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita itu harus bisa menutupi aib saudara kita se-Islam. Yang se-Islam itu ambil syahadat la ilaha illallah, sholat, puasa, terus Islam di sini. Nah, di pokoknya syahadat tapi se-Islam. Ora kudu sak organisasi, ora kudu sak partai politik, ora kudu sak daerah. Pokoknya dia la ilaha illallah, saya la ilaha illallah, itu saudara. Untuk gesek-gesek, untuk rapat terang itu biasa dulu. Itu pemahaman itu biasa. Anu itu apa kesuwen? Islam berapa? Ustaz, aku bawa dia. Aku nak numpat kolmu apa? PKB, PAN, PKS apa? Nek mati malah kata kok iya, karena ditulung nanti kau ni ya. Enggak, di sini harus tulung bang. NU, Muhammadiyah, PKS, tulung. Maksudnya terus tembak, SKB pun tambah rapi. Ini penting. Menutup aib orang lain. Apa boleh membuka aib orang lain? Boleh. Dalam keadaan tertentu. Satu, untuk menyelamatkan orang lain. Undang jadi ngesaki ini utang atau nyawa santri lawas kabeh wis diutang iki atik nembung santri anyar oleh kowe ngandani ustaz tapi nek utang ora nyaur ora apa demi niatnya menyelamatkan atau malah orang yang utang. Misbah dolan nggon aku. Misbah dolan nggon aku ngerti cah kos. Ayo kan. Cah dolan ayo tiba. Ngejane ayo cah dolan, cah dolan bener sing kurang kali 10. Terus misbah nek kula kali niku pripun nggih? Nah, saya tahu dia tidak pernah sholat misalnya. Ini Pak. Karena ini yo kayak gini beda ayu tapi gak tahu sholat. Islam ada biar misbah ngerti orang laku ini bang ini gue tadi manten sepasang bubar malah boleh menceritakan keku bahkan ada keharusan ada wali anaknya dilamar ceritakan kekurangan anaknya. Kalau makan ada yang mana kalau dilanjutkan pernikahan bisa jadi masalah apa nggih untuk loro-loro menceritakan kalau atau misalnya mengungkap kejadian ada pembunuhan akhirnya Ucil Misbah Hilul yang melihat peristiwanya diminta sebagai saksi. Oh, kok mboten niku kadang dek ngaji maksudku kon menutupi orang lain. Ora kena.
sujud. Walau ala anfusikum awil walidain bersujud. Meskipun merugikan dirimu sendiri ataupun orang tua, saksi sujud. Ada lagi apa? Seorang menjelaskan ilmu hadis. Ini ada hadis. Kok rawinya ternyata pendusta, kadzab, mudallis, sering memalsukan hadis, maka harus ceritakan. Hadisnya maudhu, dhaif, harus ceritakan. Jangan pun ini sahih. Tak ada kamu maudhu, bani maudhu. Kalau hadis buah terong menyembuhkan segala penyakit. Wih, hadisnya bak boleh terong. Lah kan nek indra bakal terong kok hadisnya dipok. Buah terong menyembuhkan segala penyakit. Terongnya sapa? Jadi ada saat-saat memang orang itu boleh menceritakan kekurangan orang lain, mengadukan. Jangan ambil dulu gitu. Suami saya itu orangnya pelit, Rasul bagaimana dia kasih nafkah saya, kamu boleh ngambil uangnya sebatas kebutuhan. Kalau dientek orang. Ini ojo kabeh dikan. Enggak, ini bojomu mau bengi ra ngeki. Waktu ini pos yandu kanggani. Anak bojomu mau minjem do. Tak jual-jual ya rasa. Kabeh dicerita ini. Itu masalah. Wallahu fi al-amri maka al-abdu fi al-ahli. Allah itu menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudara. Kalau kita tadi lihat hadis tadi, syaratnya pakai fi'il madhi, jawabnya juga pakai fi'il madhi. Meskipun itu maksudnya mudhari, ini istiqbal. Karena apa? Ditahammul hukum pasti. Jadi begini, kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, maka resepnya cuma satu. Kamu sering menolong orang lain. Matematika ada. Ilul punya uang 500.000, punya kebutuhan 5 juta. Misbah pinjam uang 500.000. Kalau hitungan matematika itu tidak boleh. Butuhku 5 juta bro, lagi 500 tak cekel kartu utang. Sorry, kenceng. Itu kalau ukuran logika. Tapi kalau ini mau ini Pak, tak jari akun dia butuh 5 juta. Ini akun dua ini 500. Ini tetap ora cukup butuh. Nyok, nek antok nggombol sikit minimal butuh murah. Rampung. Engko aku gampang. Nah, itu rela mengeluarkan 500.000 itu bisa. Maka nanti Allah akan menggunakan jalan itu mendapatkan uang 5 juta. Seperti yang naik Al-Habib Umar bin Habib. Sudah sering saya ceritakan. Tapi tetap cerita aja. Barang apik itu diceritakan berkali-kali, tidak masalah. Satu ketika Habib Umar bin Habib itu merapat dengan timnya, personel-personelnya. Misalnya kalau di sini saya rapat dengan Ustaz Nur, Ustaz Sofi, Ustaz Said dan lain-lain. Ternyata Habib Umar itu punya utang 1 miliar. Rupiahnya lah kira-kira 1 miliar. Nah timnya itu punya pendapat gini. Satu-satunya cara adalah kita naikkan SPP sekian. Kata Habib Umar apa? Turunkan SPP-nya. Bukan turunkan BPI, turunkan. Ini dunia mau ngajak kita bermain-main, maka kita harus permainkan dunia.
bukan kita dipermainkan oleh dunia. Nah ini rek. Oh no. Aku seneng aku cerita menurut ini. Kurangku seneng aku cerita ajaib. Wah aku cerita ajaib. Ngopo? Nah aku cerita ajaib ini ajaib dalam akal. Yang kisah apa perang musuh dukun apa kae? Aku ya gumun. Perang dukun sangat kanggo apa? HP disuting. Aku dukune tak serang HP-ne sikit pecah. Enggak kesenangan ya lah. Nah, gawe piye? Dukune Indra. Seilun. Wah, apa efek apa? Ayo ra apa lah hiburan. Ya Allah ya. Itu yang menunggui. Kamu ingin ditolong oleh orang lain, maka kamu menolong. Kamu ingin ditolong oleh Allah, maka kamu menolong orang lain. Dan saat kamu menolong orang lain, jangan berharap orang itu akan balik menolong kamu. Karena itu sering melahirkan kecewa. Aku nolong kowe, lah aku ngangkat sok kowe kecewa. Ya aku sok gojek. Tak domake. Bojomu sok ya, nek wis sugih aja lali aku royati donga. Aku ora bakal arep royatimu lali tetep lali. Terus saiki kali mboten nek jeplos gitenan lho kula kali nang tekon ora jenengan ora saiki. Wis gitenan ya ora. Umume ngono kuwi. Lu tak gojek. Jangan berharap orang lain membalas kebaikan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya berbuat baik tapi orang lain kok jawab balas tidak baik, kenapa? Itu gimana ya? Lah kowe iki kamu tak pikir. Jadi pikir. Kowe gawe apik wis rasa tok pikir balasane dhewe titik. Kapan kamu mikir balasan dia, kamu akan ikut barisan pasukan sakit hati. Benar. Misbah. Misale wis pokoke nulungi kancane. RS sing garap misbah. SPP titip mulai sing masukke misbah. Mulai dosen pembimbing sing goleki misbah. Bareng ngono wisuda. Sing jejer iki Indra. Loro ora to? Kapan kowe nulung wong ndek pamrih wong kowe bales kebaikanmu, maka kamu hanya ikut jadi pasukan sakit hati. Berbuat baiklah tanpa kau pikir balasan dari Tuhan itu, karena kebaikan seorang mukmin yang membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loro apa? Gara-gara lenawi rahilan. Bahkan sering kebaikan berbalas keburukan. Wes ilu balik dus rene bawa oleh-oleh kanca jeneng dodol 10 pak sak pak iki berapa dulu 10 ya kok kancamu 10 pak kancaku 200 dadi wong sini to lho kowe ora dialem malah digeni lho kancamu kok ngene sepene loro atimu loro atimu aku ngaji suwe aku kesel lah aku ngaji ini kesuwen loro atimu tak pikir mulane tak pikir mau kok tak pikir wis ana seminggu hah enggak perlu tak pikir mau belum ngaji rom jam tak lapan rom bisa jadi guru biyen Mas dalem yai kowe sesuk nek ngaji kuwi nganggo ati pripun
nek kowe pengen suwekno, nek kowe wis ati ora ikhlas, pamane kudu tutup, sampe bal-balan, tutupen. Wes seneng kowe nek aku ngono ya. Untung aku ra hobi nonton. Enggak, nek di hobi kerep singkat kosor ngaji. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Itu dukin mana ya, ngomong sapa ya. Nambah dalan goleki ilman. Itu goleki ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mencari ilmu itu dari tadinya kamu tidak punya ilmu, bagaimana agar kamu punya ilmu? Ini jadi mencari. Nanti goleki kuwi awale kowe ora belum entuk, piye carane nganti kowe entuk? Jadi golek. Misbah golek duit. Barane kerja. Yo nganti entuk duit. Ilmu ya ngono. Nganti entuk ilmu. Maka tes-tesan orang cari ilmu itu seberapa tambah pemahaman saya hari saya itu 2 bulan yang lalu ditawari oleh Pak Wiratno, kan? Ini sampean ini bisa masuk 3 tempat. LPN, Lembaga Alif Nasr, karena saya penulis. LDNU, Lembaga Dakwah, karena saya biasa ceramah, atau LBM, Basul Masail. Aku pilih Basul Masail. Padahal kalau misalnya berpikir tentang apa fulus, itu aku kudunya pilih LDNU. Engko nek Ramadan itu proyek ceramah Ramadan. Bisa? Tapi saya pilih LBM, Basul Masa. Kenapa? Karena di situ saya akan ketemu dengan para kiai yang semua alim pinter bahasa kitab kuning. Kemudian saya bisa istifadah, saya bisa mencari ilmu dari mereka. Nah, LDN itu aku jadi penceraman give. Dalam ilmu kita minta itu lebih pokok. Maka tidak ada kona'ah dalam ilmu. Kona'ah ini bondo. Ilmu kok kona'ah? Orang ngaji? Boten. Nama kok? Kulo tenan kok kon ikhlas. Ditegir dia duduk kulo ikhlas. Kulo tiang kona'ah. Duduk kona'ah jenenge. Apa? Ajnun. Jenenge rajulun jahilun. Kenapa? Li'annahu la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fajtanibuhu. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu, wa rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa na'imun fa aikiduhu, wa huwa rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa mustarsyidun fa'asidu, wa rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fastanibu. Ngono diapane ngono kuwi nanti luar kepala mantap. Kalau itu ngapalke buan nasi ada malah kalau serabut bulotat ya sebenarnya itu sudah bulotat wan Allah ya kayak nah di surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari. Tafa'ala ya tafa'alu, berarti ada saling. Ila nazalat alaihim sakinah, kecuali sakinah
sakinah, ketenangan akan turun pada mereka. Rahmah akan meliputi mereka. Malaikat akan mengelilingi mereka. Ngono. Kadang-kadang ya aku melangkah. Iya tak? Ngaji, pokoknya subuh, bahas subuh. Bahas boy paling penak. Bismillahirrahmanirrahim ayat. Karena aku ngomong toh, jangan tidur di tiga waktu ini. Kapan? Ba'da sholatil subuh atau ba'da sholatil fajr, wa ba'da sholatil asr, wa ba'da sholatil maghrib. Jangan tidur di tiga waktu. Aku mau yo ora tugas. Subuh mulang. Pas mulang nemone Pak Dayat pembukaan restu. Baru kuwi rene. Baru kuwi tilik tong loro, baru kuwi Jumatan, baru kuwi baso masak, baru kuwi nulis buku. Apa? Orang hebat itu tiga. Satu, sedikit makan. Dua, sedikit tidur. Tiga, sedikit ngomong. Mungkin lupa. Lakoni. Tapi menulis tugasnya ngomong, orang tulis diri. Orang sing pancen gareni ngomong, bayari sekor ngomong. Gila. Ya wawancara kayak bayar sekor ngomong. Wong gawean itu ngomong wae. Kemudian dikeliwaikan oleh Allah, dibanggakan, disebutkan oleh Allah pada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang dulu kau anggap akan menumpahkan darah, yang dulu kau anggap akan berbuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah mereka duduk, mereka ingat aku, mereka menyebut namaku, padahal mereka tak pernah melihat aku. Nah, sing banggake awake dhewe iki Gusti Allah nek ngene iki. Kudune seneng. Wong andai kata lho. Andai kata misbah banggake Sofi, mesti seneng kok. Ning andai kata. Andai kata misbahnya akeh arep nduk kurungan dur. Misbah irung manis anteng misalnya sampai ngono misbah tak kira irungnya lalu ting. Lha sing mbakake Gusti Allah. Dan dalam bahasa isyarat kita bilang Allah itu kayak gini. Ya. Ya isyaratnya seperti ini. Tidak. Itu berarti Allah di atas. Nah, nek salat madhep kablah dikira Allah di jero? Enggak. Apa ya katanya kuwi apa bae itu loh. Memahami teks itu harus pintar. Pakai Gusti Allah, bah, nek zikir, nek nyinau Quran, nyinau Quran itu masuk nyinau hadis, karena hadis itu jelas Quran itu masuk nyinau fikih itu, tapi bagian dari orang belajar Quran. Gue nyinau bab haid, ini tidak lain dari mempelajari yas'alunaka 'anil mahid. Kamu belajar syarat sholat, itu berarti kamu mempelajari wa aqimus sholat. Wa man abta'a bihi amalu lam yusrik bi nasabu. Barang siapa yang pelan amalnya, nasabnya tidak akan mempercepat. Jadi nasabmu itu nggak iso nulung kowe nek kowe ora duwe amal. Paham? Nasabmu Misbah misale bin Muhammad misale bin
Khalid bin Khidir bin terus tekan dhuwur ngeri Pak Nasar. Ini pintu ratu malah masaknya leluhur. Masaknya leluhur. Ya Allah, turun. Tapi kalau nasab amal baik, nasab itu menguatkan. Nasabun tahsibul ula. Terus nasab nimbang kakek nasab. Kalau kalian melihat putra-putra kiai jadi kiai, itu mereka satu proses di pondok nih. Kenapa? Nek nenggone bapake dhewe kaya pangeran pati dimanja karo santri lo kakane. Malah ora berkembang. Nek pondokane aduh ngono. Rasane jengkung iki piye? Rasane sego garing iki piye? Punya cerita. Mana aku yo cerita. Kok emah kan kalau boten nate wae. Tapi ya sebenarnya kurang boten minggani. Gampang dikom. Ana keren ora? Ya, jadi dikom. Engko insyaallah empuk. Mereka dikom ayo kok. Ini santri sih mereka ora. Wah, baru urung mereka seorang kanan kok. Hadis ke-22. La yu'minu ora iman. Ini ngajinya tuh jangan sudah satu jam. Satu jam ini. Maksudnya apa? Buat apolnya kok dari Johnson kok. Hah? La yu'minu ora iman. Iki nek para ulama ahli hadis iki ring nafsiri ora sempurna iman. Oh. La yu'minu ora sempurna iman ahadukum tasdiri sira. Hatta sehingga yuhibba. Seneng, tresna. Sapa ahadukum? Li akhi maring dulure ahadukum. Ahad. Ma kaya yuhibbu. Ma barang yuhibbu kang demen. Nafsi marang awake ahad. Tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Wes nek dulurmu susah, ora ada. Berarti kamu jangan kamu senang kalau dirimu itu bahagia. Nah, berarti kamu juga senang kalau diri temanmu bahagia. Kamu senang kalau kamu bisa menikahi orang yang kau cintai. Nah, jadi kamu senang kalau temanmu bisa menikahi orang yang dia cintai. Iya. Coba tak fitnah. Misbah bojone iki ngono kae. Perak. Pokoknya apa sing dulurmu, sing tok senengi, wis dulurmu itu. Ini akan membuka pintu kebahagiaanmu. Aku perlu kabar. Apa kabar? Saat ini saya dipek mantu kiai. Pondok gede. Aku memang seneng. Orang kok malah ngomong kiai ini piye ta? Orang ngerti. Memang seneng. Indra anu dipek bojo wong sugih. Juragan. Toko besi. Aku memang seneng. Ilul untuk bojo tukang ngekek duit. Nah aku seneng. Misbah iki diniat. Saya ngaji wong 200. Ustaz Pak, Ustaz 40. Sange ngono kuwi. Lah kowe melu seneng jenenge senang
apabila orang lain mendapatkan kadang-kadang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Tapi kapan kamu sebaliknya, kamu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, SMS senang melihat susah, susah melihat senang, uripmu bakal sengsara. Atine iki reget. Retek. Lebih retek daripada mie. Retek. Wes seneng. Ono WA. Assalamualaikum, mohon maaf santri, ini sementara ini saya nggak bisa ngaji karena saya terus langsung misbah kita istirahat mawon tambah saing abai anu sak cekape ditego kok, wah ditego mangkune berkat susu ilul nyempurna 14 hari. Wah. Karantina mandiri berarti. Wes seneng ndelok wong susah, susah ndelok wong seneng. Allah. Tonggomu anake dadi polisi. Langsung tensine munggah. Suhune 29. Tensine kesulung pulau. Akhirnya koncon mondok rabi pek mantu kiai nom banteng langsung strut ditileki kanca-kanca kok ana sing nganggo kalung gedine sak klonthong sapi mati kuwi kapan wong de penyakit alias hasud uripe ra bakal tentrem, uripe ra bakal ayem. Mulane happy lah. Jadi orang itu bahagia. Senyum. Nek arep nangis saat tidak ada orang yang melihat. Kenapa orang nongglok? Nongglok senyum. Hadis terakhir untuk hari ini. Mana kosot, ma orang kosot itu. Apa sodakotun sodako min malin saking bondo. Wa malan ora zada nambah. Sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula bi afin kelawan pangapura illa izan kejaba luhur wa maran ora tawadhu'a andak asor ahadun sapa wong suci lillahi karena Gusti Allah illa angin atau kejaba rafa'ahu angkat Allah ing abdan. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidak. Ini. Tak bahas. Tahu nabung. Nabung. Ilul bar numpak kapal. Bayar. Ilul bawa duit 5 juta. Terus 5 juta mau dilebokke bank. Misale BRI. Duit ilmu sudah ora? Ora. Ning siji ning tangan, siji ning bank. Utawa Indra entuk duit 2 juta.
sing 1 juta lebok celengan, duit interest itu ora. Ora, siji ning tangan, siji ning celengan. Orang sedekah seperti itu. Iis mulang TPP. Alamat Dirusat Ad-Diniyah. Sesasi entuk 1.800.000. Umpama. Ini umpamane kabeh kok. Terus sing 600 itu sedekah. Dite sajane harus utuh. Minta yang titipin bank kae. Bahkan nek kalau kamu nabung di bank antara interest apa? Apa lho? Apa interest sih, Indra? Interest apa interest? Apa? Antara suku bunganya. Bunganya bahasa Arab apa? Zarah duduk bank ini zarah bunga bank. Pak Ida. Untuk riba loro-loro Pak Ida. Antara bunga banknya dengan laju inflasinya tambah potong bulanannya lah cocok tak kandani. Enggak cocok. Kamu nabung di bank itu kira-kira piro? Taruhlah 100 juta, ya. Sasi untuk bunga piro? Taruh 1%. Berarti itu piro? 1 juta. Itu. Ini 1 juta duitmu. Lah nek duitmu ming 1 juta. 10.000 potongane 12.000 sudah. Turun menahan laju inflasi. Loh, inflasi banget loh. Hasna tahun 2001 itu kekahnya kambing seharga 700.000. Itu senilai dengan kambing 4 juta dari Bang Sultan kemarin. Loh. Farhan itu udah beda lagi. Kambing seharga 1.500.000 itu dengan kambing waktu Hasna kemarin itu lebih gede punya Hasna. Haidar beda lagi. Anak itu lo pemenang di 10 juta paling susah anak susah tinggi kannya. Nah anak lanang nah ya iya toh. Nah si gitu itu cocok dari itu gitu. Jadi interestnya itu tidak. Tapi kalau kamu infak, kalau kamu sedekah itu nanti akan perkembangannya jauh lebih baik. Tenang. Percaya kalian orang saat ini bilang kalau sedekah nanti akan balik dengan jumlah yang berlipat ganda. Tapi masalahnya kapan waktunya itu tidak ada pada pilihanmu, tapi ada dalam pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa gandeng misale Hendi ki wonge lomo nyok tahu terus ana kanca mondoke langsung disiri duit siri apa ya kakek kira ya dia sesuk Gus oleh pasti carane min haitsu la kasih mungkin Hendi dipik mantu wong sugih. Tapi mungkin Hendi ndek bojo ya ora sugih. Hendi wis ra sugih, bojone ya wis ra sugih. Tapi ana wong liya, lha ana wong liya. Delok ana cah lanang kok pinter ngaji, maca kitab kuning pinter, kok bojone misale apal Quran. Contoh misalnya, itu bisa terjadi. Ilul sergap sedekah. Bisa cita-citanya jadi
sugih. Kenapa? Segep sedekah. Dari suami ya ning Gusti Allah sing pirsa. Wong rezeki iki iso dari 4 macam. 1. Allah memberi kamu kekayaan karena kamu yang anaknya orang. Apa? Ini Haidar, Mas Adi itu besok ulang tahun tak? Haidar besok ulang tahun. Haidar ke-12. Sekarang 2000 berapa? Ke-12. Haidar ke-12. Mas Adi ke berapa? 16. Kowe iku kira-kira syukurannya beda apa padha? Beda. Kenapa apa? Wong tuane beda. Ini kan jalan-jalan Innova, Innova, Pajero, merek Pajero, apa? Ini anakku, ya ceria, merek ceria, ya berkerintalan apa kita? Lahir dari anak orang kaya, maka dia kaya. Anaknya Sandiaga Uno, anaknya Surya Paloh. 2, karena dia itu jadi istri orang kaya. Ning omah mbok nilik rondo minggu seminggu. Tapi gandeng dasare pinter ngaji ning pondok sregep. Kok tamune abah sing tumpakne fil fire iki kepek. Akhire kaya mendadak. Sugih ujug. Lho wingi motor wae ini pakai rapi itu jadi kebutuhan. Yang ketiga, Allah kasih kamu kekayaan dengan cara kamu kerja keras. Banting, tulang sapi, tulang pedus untuk banting kamu. Sugih. Iki misbah, iki sapa ngono kuwi nyambut gawe usaha saka apa nandur telo. Telone kuwi mau dipanen ana gaweke sriping telo, satelit, cemplon, meneh. Gaplek, timun, macam-macam. Akhirnya sugih. Bojone Misbah kuwi pinter masak di rumah makan. Dia Misbah rabi bener. Dia konveksi. Akhirnya Misbah jadi sugih kerja. Nomor 4 itu faktor keberkul. Faktor X. Dilalai, dilalai. Entuk warisan ngemas saka wong tuane. Ya ora jembar ming 100 meter. Kayak omah kiri kok ngeduk lemahe entuk emas. Kuwi jenenge faktor keberuntungan. Allah itu kuasa bikin kayak gitu kuasa. Enteng. Duwe Gusti Allah. Tapi ngambiske menungso ya enteng munggo Gusti Allah. Membuat orang itu jatuh terpuruk sangat mudah bagi Allah. Betapa banyak artis yang dulu hidupnya glamor, akhirnya ambruk, pailit, kena kasus narkoba, masuk penjara dan sebagainya. Selalu ada saja Allah kalau ingin menjatuhkan seseorang. Makanya kamu harus rajin sedekah sejak masih hidupmu pas-pasan. Aja nunggu sugih. Wong sugih lunga iku luwih abot timbang wong melarat. Lebih enak orang miskin. Iya. Lah kok iso ngono? Oh, iso. Saya duit 5.000 ning dompet Jumatan. Ora libur duit ono karo sak lembar iki. Kadung dibuka
5.000. Bismillah, masuk kotak infak. Umpama saya sugih, buka dompet, kok ono angsan 20 kabeh bagi ora. Diketokke ono sing sithik. Apa? Jadi wong sugih lunga. Tenan itu. Indra duwe mobil, hijet. Hijet wis dekok-dekok kae. Disire ilur anggo layar. Nyoh iki kuncine. Anu ya kok tolong bensinnya disi ya. Beres. Bali lu cerita. Anu mau bempere nabrak pager. Mau. Itu lecet sithik apa. Soale mobilnya hijet. Lah sesuk ilur sugih. Amin. Expander disini ilur kira-kira oleh apa orang emang rental kalimatnya sebeda emang rental akhirnya itu pakai oleh ilur cerita dekok mencak-mencak kamu udah tahu ya berapa cekat berapa lama pekerjaan itu terbengkalai wes dowo banget kayak bojone metu tambah dowo mulane mumpung awake dhewe urung sugih. Mumpung kowe urung sugih, mumpung aku urung sugih, kuwi enteng-enteng sedekah. Tadfa'ul